Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya. Hari kita akan belajar firman Tuhan dari 2 Tawarikh pasal 11. 2 Tawarikh pasal 11. 2 Tawarikh pasal 11. Ketika Rehabiam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan kaum Yehuda dan Benyamin, 180.000 taruna yang sanggup berperang untuk memerangi orang Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepadanya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Semaya, abdi Allah, demikian. Katakanlah kepada Rehabiam, anak Salomo, Raja Yehuda, dan kepada segenap orang Israel di Yehuda dan di Benyamin, demikian. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yerobeam. Rehabiam diam di Yerusalem dan memperkuat kota-kota kubu di Yehuda. Ia memperkuat Betlehem, Etam, Tekoa, Bet-sur, Soko, Adulam, Gad, Mares, Sif, Adoraim, Lakis, Aseka, Sora, Ayalon, dan Hebron yang terletak di Yehuda dan di Benyamin sebagai kota-kota berkubu. Ia memperkokoh kota-kota kubu itu dan menempatkan di situ kepala-kepala pasukan dengan persediaan makanan, minyak, dan anggur. Perisai dan tombak pun disediakan di tiap-tiap kota. Ia membuat kota-kota itu amat kokoh. Demikianlah Yehuda dan Benyamin menjadi daerah kekuasaannya. Para imam dan orang Lewi di seluruh Israel datang menggabungkan diri dengan dia dari daerah-daerah kediaman mereka. Sebab orang Lewi meninggalkan tanah pengembalaan dan milik mereka, lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem. Oleh karena Yerobeam dan anak-anaknya melarang mereka memegang jabatan imam Tuhan, dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan, untuk cincin dan untuk anak-anak lembu jantan yang dibuatnya. Dari segenap suku Israel, orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan Allah Israel, dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Demikianlah mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabiam bin Salomo selama 3 tahun. Karena selama 3 tahun mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. Rehabiam mengambil Mahalat, anak Yerimot bin Daud, dan Abihail binti Elhiab bin Isai menjadi istrinya. Melahirkan baginya anak-anak lelaki ini, Yeus, Semaria, dan Zahab. Sesudah Mahalat, ia mengambil Maaka, anak Absalom, menjadi istrinya, yang melahirkan baginya Abia, Apri, Sisa, dan Selomit. Abia mencintai Maaka, anak Absalom itu, lebih daripada semua istri dan gundiknya. Ia mengambil 18 istri dan 60 gundik dan memperanakkan 28 anak laki-laki dan 60 anak perempuan. Rehabiam mengangkat Abia anak Maaka sebagai pemuka, yakni sebagai pemimpin di antara saudara-saudaranya, karena ia bermaksud menjadikan dia raja. Oleh sebab itu ia mengambil kebijaksanaan untuk menyebarkan semua anaknya yang lain ke seluruh daerah Yehuda dan Benyamin, ke segala kota kubu. Ia memberikan mereka makanan dan limpahnya dan menyediakan bagi mereka banyak istri. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya, di pasal 11 ini berbicara atau menceritakan tentang Rehabiam, ya, raja yang tentu di dalam kehidupannya ada banyak dinamikanya ataupun lika-likunya. Dan ada 3 hal yang akan kita pelajari terkait dengan Rehabiam ini, baik yang positif maupun negatif. Tentu yang positif bisa diteladani, kalau negatif jangan, ya. Yang pertama, saudara-saudara semuanya, di ayat 1 sampai dengan 4 itu Rehabiam merencanakan peperangan ataupun pertempuran. Jadi dia sudah mengumpulkan 180.000 teruna untuk memerangi Israel. Ini rencana yang tentu tidak baik, ya, karena memang dia akan memerangi saudaranya, seperti itu. Sehingga Tuhan mengirim abdi Allah yang bernama Semaya
nanti di pasal 12 dikirim lagi Semaya ini untuk mencegah peperangan antar saudara itu. Dan yang terjadi adalah di ayat 4 itu ya, janganlah kamu maju memerangi saudara-saudaramu, pulanglah masing-masing ke rumahmu. Dan seterusnya, lalu mereka mendengarkan firman Tuhan lalu pulang. Dan waktu itu raja yang sedang berkuasa dari dua wilayah ini, karena pecah jadi dua kan, Rehabeam dan Yerobeam. Nah, Rehabeam ingin menyerang kerajaan yang dipimpin oleh Yerobeam, tetapi Tuhan sekali lagi mencegah itu melalui abdinya yang bernama Semaya, sehingga tidak terjadi peperangan antar saudara, karena memang tidak baik perang dengan saudara sendiri. Ini yang pertama, bagaimana rencana manusia dalam hal Rehabeam digagalkan oleh Tuhan, ya, sehingga dikatakan di situ mereka mendengarkan firman Tuhan. Rencana kekerasan yang akan dilakukan melalui peperangan bisa dibatalkan, karena memang kekerasan itu bukan sebuah jalan keluar, bukan sebuah solusi. Justru kekerasan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru, yaitu kekerasan dalam hal ini adalah peperangan. Ya, ini yang pertama, saudara semuanya. Lalu yang kedua, di ayat 5 sampai dengan 17 itu terkait dengan bagaimana Rehabeam memperkuat kota. Kalau yang pertama tadi Rehabeam merencanakan peperangan dan dibatalkan, lalu yang kedua Rehabeam memperkuat kota. Apa yang dia lakukan dalam rangka memperkuat kota ini? Ia mengokohkan kota-kota, ya, di dalam ayat mulai ayat 5 itu, bagaimana dia memperkokoh kota. Ada kota-kota yang disebut banyak sekali di situ, kemudian menempatkan kepala pasukan ya di dalam daerah-daerah yang dikuasainya. Jadi ia menempatkan kepala pasukan, kemudian memperlengkapi dengan persediaan makanan, minyak dan anggur, lalu perisai, tombak, dan lain sebagainya. Ini yang membuat kota-kota itu menjadi kokoh kuat. Dan ini adalah usaha dalam hal militer ya, artinya pertahanan sebuah kerajaan. Jadi diperkuat supaya memiliki pertahanan yang kuat juga. Dan kita bisa melihat apa yang sudah dilakukan ini tentu berdampak sesuatu yang positif pastinya. Selain itu juga dia mengikuti jejak leluhurnya, dalam hal ini mengikuti jejak Daud dan juga Salomo yang baik ya, jejak yang baik yang dilakukan. Sehingga selama 3 tahun ini kerajaannya menjadi kuat, kerajaannya menjadi kokoh, karena dia melakukan sesuai dengan yang baik, yang benar, seperti itu. Artinya secara pertahanan kuat, secara militer ya, kemudian secara spiritual, kerohanian juga digalakkan, sehingga kerajaannya menjadi kokoh selama 3 tahun ini. Walaupun nanti setelah itu memang terjadi sebuah hal yang memprihatinkan, yaitu di hal yang ketiga, di ayat 18-23, Rehabeam meninggalkan Tuhan. Apa bukti dia meninggalkan Tuhan? Ya, dia melakukan poligami, dia mengambil banyak istri, yaitu 18 istri. Ini memang juga mengikuti jejak leluhurnya, tapi dalam hal yang negatif, yaitu melakukan poligami, di mana ya banyak istri, banyak anak cowok dan anak cewek ya. Dan ini memang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu dia juga mengangkat Abia sebagai pemimpin secara mutlak dari kekuasaannya sendiri, karena memang nanti Abia akan menggantikannya menjadi raja.
tentu tidak bertanya kepada Tuhan. Nah, inilah yang terjadi. Jadi 3 tahun kerajaan itu kokoh, kemudian nanti 2 tahun berikutnya, jadi tahun keempat, Rehabiam itu mulai melakukan kejahatan. Dia meninggalkan Tuhan, dia tidak melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, sehingga nanti kalau kita melanjutkan di pasal 12, nanti di tahun kelima itu ada serangan dari Raja Mesir, yaitu Sisak. Dan memang nanti Semaya akan hadir lagi, abdi Allah itu untuk mengingatkan. Jadi jangan pernah meninggalkan Tuhan. Kita harus taat. Ketika Rehabiam itu meninggalkan Tuhan, artinya dia tidak taat lagi terhadap perintah Tuhan, maka memang murka Allah, hukuman itu pasti akan terjadi. Nah, berangkat ataupun juga belajar dari apa yang dilakukan Rehabiam ini, tentu kita akan juga melihat diri kita masing-masing ya. Tentu jangan sampai kita melakukan hal yang negatif, tetapi lakukanlah yang positif. Sebagai amanat pada saat ini adalah Tuhan menginginkan Rehabiam dan rakyatnya pastinya taat terhadap perintahnya. Seperti di ayat tadi ya, ayat 4. Itu mulai mendengarkan firman Tuhan sehingga batal. Kemudian ayat 5-17 itu dalam kerangka memperkokoh kotanya itu, jadi dia melakukan apa yang baik dan benar. Tetapi ketika Rehabiam yang memimpin rakyat ini tidak taat, pasti akan dihukum. Dan bukti hukuman Tuhan nanti akan dilanjutkan di pasal 12. Sebagai penerapan praktis bagi kita semua, apakah Anda, saudara dan saya, sudah taat terhadap perintah Tuhan? Nah, taat terhadap perintah Tuhan itu tidak berlangsung hanya 3 tahun, seperti Rehabiam, harusnya terus-menerus. Karena ketika hanya 3 tahun, nanti apa yang terjadi pada Rehabiam ini ya, tahun keempat dia mulai meninggalkan Tuhan, lalu tahun kelima ada serangan dan lain sebagainya. Ini berbahaya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara semuanya, mari saya dan saudara semua taat untuk seterusnya. Taat terhadap perintah Tuhan, taat terhadap kebenaran, sehingga kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak mengalami hukuman, kita tidak mengalami murka Tuhan. Tapi sebaliknya berkat Tuhan, kekuatan daripada Tuhan akan kita miliki, dan kita semakin hari semakin dewasa berbuah di dalam kebenaran Tuhan. Kiranya renungan pada saat ini mengajak kita sekali lagi untuk taat terhadap perintahnya dan taat untuk seterusnya, bukan untuk sementara. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih untuk segala renungannya. Kita mau siapkan hati kita untuk kita masuk dalam pokok-pokok doa. Kita mau nyatakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi. Yeah.
kita bersama-sama berdoa, biarlah kita boleh menjadi anak-anak yang taat, boleh menjadi umat yang taat, boleh menjadi jemaat Tuhan yang taat kepada firman Tuhan dan menerapkan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa bersama-sama untuk setiap kita pribadi. Bapa, di dalam nama Tuhan kami